Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Indra Januar beserta teman saya Firman Jamuddin Pati dan Rahman Farozi. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu mengenai konsep desain alat bantu mobilitas untuk lansia dengan motor DC, transmisi gearbox planetary dan rangka yang kokoh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pendahuluan konsep desain alat bantu mobilitas, skema metode pelaksanaan konsep, komponen elektronik, transmisi gearbox planetary, rangka kokoh dan desain struktural, perhitungan teknis, serta kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama, apa yang melatar belakangi kami dalam pembuatan desain alat bantu mobilitas untuk lansia, di mana dalam lansia itu mengalami keterbatasan fisik, mobilitas, sehingga kursi roda sebagai solusi alternatif dan sangat penting untuk meningkatkan independensi dan kualitas hidup lansia, serta dapat membantu beraktivitas sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan konsep desain alat bantu mobilitas yang sesuai untuk lansia dengan mempertimbangkan aspek ergonomis, fungsional, dan teknologi, serta dapat mengembangkan desain kursi roda elektrik, menentukan komponen utama, dan melakukan perhitungan teknis. Dalam konsep desain alat bantu mobilitas ini mengintegrasikan motor DC dan transmisi gearbox planetary untuk menciptakan alat yang efisien dan mudah digunakan. Fitur utama termasuk kontrol intuitif, pengaturan kecepatan, dan dukungan untuk berbagai jenis terrain guna memudahkan mobilitas dalam berbagai situasi. Pada penekanan ergonomi dan kenyamanan, pastikan bahwa pengguna merasa nyaman saat menggunakan alat ini dengan pegangan yang mudah dijangkau dan posisi duduk yang sesuai. Pada metodologi perancangan, kami membuat diagram skema metodologi pelaksanaan, di mana dimulai dari yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini menggunakan beberapa metode, diantaranya melakukan survei langsung ke lokasi penjualan kursi roda untuk mengetahui jenis-jenis kursi roda serta harganya. Pengumpulan data juga dapat diperoleh melalui kajian pustaka dari berbagai makalah ataupun jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan topik proyek akhir. Penelusuran melalui media sosial, internet juga dilakukan untuk memperkaya referensi terkait topik proyek akhir. Tahap selanjutnya itu perancangan, di mana perancangan dibagi menjadi dua, yaitu perancangan kursi roda dan perancangan sistem kontrol. Pada perancangan kursi roda, kegiatan ini dilakukan pada saat roda dengan pergerakan otomatis yang dapat diaplikasikan kepada konstruksi kerangka standar kursi roda. Di samping itu, penambahan fitur-fitur lainnya juga akan dilakukan pada tahap ini. Pada perancangan sistem kontrol merupakan tahapan di mana kontrol untuk membuat kursi roda dapat digerakkan secara otomatis saat digunakan. Bagian-bagian yang nantinya akan dibahas pada tahap ini adalah rancangan desain rangkaian listrik. Pada tahap selanjutnya itu pembuatan alat. Setelah proses perancangan selesai dilakukan, gambar kerja yang sudah disepakati kemudian dibuat komponennya sesuai dengan ketentuan pada di gambar kerja. Mesin-mesin yang digunakan untuk pembuatan komponen adalah mesin-mesin konvensional dan juga alat pendukung lainnya. Selanjutnya itu perakitan alat. Pada tahap ini akan dilakukan perakitan alat dan komponen-komponen sesuai desain yang telah ditentukan. Sehingga pada tahap uji coba yang dilakukan adalah uji coba fungsionalitas sistem kendali joystick dan uji coba pembebanan pada motor. Setelah optimal akan diperoleh kesimpulan, di mana setelah melalui tahap uji coba dan hasil pengujian telah dilakukan berhasil, maka selanjutnya akan dilakukan proyek akhir. Akan menjelaskan mengenai komponen-komponen, di mana yang pertama komponen elektronik. Penggunaan motor DC sebagai penggerak utama. Motor DC dipilih karena kemudahan pengendalian dan responsif terhadap perubahan input dari pengguna, memberikan kontrol yang lebih baik. Daya motor DC adalah sebesar 24 volt dengan arus sebesar 0,24 ampere dan RPM motor adalah 1500 RPM. Joystick merupakan alat masukan input komputer yang berbentuk tuas. Selanjutnya ada driver motor, adalah sebuah rangkaian yang tersusun dari transistor yang berguna untuk menggerakkan motor DC. Transmisi gearbox planetary merupakan sistem transmisi yang menggabungkan beberapa gear untuk meningkatkan torsi sambil menjaga ukuran yang kompak. Gearbox planetary dengan rasio 1:10 yang memberikan pengaturan kecepatan serta torsi yang lebih besar pada roda.
Selanjutnya ada baut dan mur, adalah salah satu jenis elemen mengikat yang terdapat di dalam sebuah mesin. Rangka kokoh dan desain struktural. Material yang digunakan untuk rangka yang kokoh di mana yaitu aluminium atau paduan baja untuk memberikan kombinasi optimal antara kekuatan dan bobot. Material rangka aluminium 6061 atau baja ringan. Struktur rangka, bentuk rangka yang sederhana dengan tempat duduk yang nyaman serta pegangan untuk stabilan. Perhitungan teknis. Torsi yang dibutuhkan kursi roda dengan berat total kursi roda dan berat penggunaan adalah 90,32 kg adalah sebesar 252,263 Nm atau sama dengan 25,71 kg force per meter. Berikut gambaran dari perhitungan dari joystick, lalu ada ke baterai yang 24 volt dan motor 250 watt. Dari baterai 24 volt dan masuk ke gearbox dan frame, lalu motor ke roda sebesar 10 inci. Setelah itu kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pertama, ringkasan poin penting dari presentasi. Desain alat bantu mobilitas ini berfokus pada kebutuhan lansia dengan menggunakan teknologi motor DC, gearbox planetary, dan desain struktur yang kokoh. Yang kedua, peluang untuk mengembangkan lebih lanjut. Ada banyak peluang untuk mengembangkan lebih lanjut, termasuk koordinasi dengan tenaga medis dan penelitian lebih dalam mengenai ergonomi dan teknologi baru. Lalu yang terakhir, ajakan untuk kolaborasi dan diskusi lebih lanjut. Kami mengajak para desainer, peneliti, dan praktisi kesehatan untuk berkolaborasi dalam pengembangan alat ini agar dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan lansia. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih.